Halo, semangat pagi Sobat Saham Indonesia. Ketemu lagi dengan Stock for Indonesia Channel dalam berita saham terbaru ya. Ikuti terus update berita saham dari kami ya, agar kamu nggak ketinggalan. Dan berita pertama seperti biasa yaitu dari Wall Street ya, di mana Wall Street merosot imbas The Fed memperangi inflasi di Amerika Serikat. Untuk Dow Jones turunnya lumayan nih 2,18%, S&P malah lebih tinggi nih 2,45% dan Nasdaq rekor 3,36%, semuanya minus. Sementara itu kemarin pada perdagangan hari Kamis ya, ini bursa Asia terbayang-bayang oleh gelapnya Amerika nih, makanya jadi merah. Dan IHSG juga ya ditutup di zona merah nih, saham emiten telekomunikasi berguguran. Namun walaupun begitu, asing yang masih ada net buy nih 671 miliar saat IHSG terkoreksi. Ini saham yang banyak dikoleksi oleh asing. Yang terbesar adalah CPIN. Lalu ada Bukalapak, ada SMGR yang naik isu ya, ada INDF, lalu INKP, BBNI, Unilever, ICBP, Akra, dan PNLF tumben nih nggak didominasi oleh bank besar ya. Sedangkan saham-saham yang banyak dijual oleh asing dengan total 1,06 triliun adalah sebagai berikut. Ada ini dia yang malah bank-bank ini yang paling banyak dijual nih kemarin ya, ada BBJA, kemudian Telkom, ada ASI, ada BBRI, dan juga Adro. Dan bagaimana hari ini? Alert detik-detik resesi global, bursa Asia babak belur ya. IHSG Jumat juga dibuka melemah 44,39 poin. Dan bagaimana dengan komoditi ya? Ini ada emas dulu nih. Harga emas turun pada Jumat akibat indikasi kenaikan bunga lebih lanjut. Sama halnya dengan CPO ya, harga CPO berguguran yang memasuki tren bearish. Dan juga dengan minyak juga harganya turun ya, imbas suku bunga acuannya naik ya, seusai 3 hari rally terus. Batu bara pun juga ada indikasi akan turun nih, karena produksi Cina mencatat rekor. Jadi di Cina sekarang diproduksi besar-besaran batu bara. Nah, kalau banyak supply ya kan, nanti bisa dong harga potensi turun. Oke, ngomongin soal komoditi, ini ada berita bagus ya, dan gak nyangka banget nih saham terbaik dunia ternyata ada di Indonesia. Sama apakah itu dan punya siapa nih? Ya, ternyata adalah Adaro Mineral Indonesia Tbk atau biasa kita sebut dengan ADMR, yang adalah perusahaan dari milik Pak Sandiaga Uno ya, dan ini adalah anak usaha dari Adro. Katakan terbaik karena saham ADMR ini sepanjang tahun ini capital gain-nya atau ya jarak antara beli dan jualnya itu ya 1.600% nih. Jadi kalau misalnya kita beli 10 juta nih di awal tahun ini, nah sekarang itu profitnya aja itu 160 juta. Wow. Dan keuntungan jual beli saham ini adalah tertinggi di dunia. Saham pembangkit listrik dan pemain batu bara kokas ini melesat dari harga penawaran umum perdana saat IPO dulu itu kan Rp100 ya. Nah, saat ini tuh berada di level Rp1.700 per lembar sahamnya, jadi ya 1.600% keuntungannya. Walaupun sebenarnya itu sudah lumayan turun ya, karena kapan lalu sempat menyentuh di 2.990. Nah, oke, berikutnya kita ke pertambangan nikel dan emas nih. Ada Antam, di mana telah ada kabar baik nih, cetak laba bersih 2,63 triliun sampai September 2022. Dan angka ini adalah sama dengan tumbuh 54% dari periode yang sama di tahun lalu nih, yang cuma 1,71 triliun ya. Oke, semoga bisa mempertahankan kinerja bagusnya Antam ya. Berikutnya, sebenarnya ini di pembangkit listrik ya, DSSA, cuman sekarang ini sedang menggarap sektor medis. DSSA mendirikan anak usaha baru. Dan anak usaha yang dimaksud adalah PT Diligen Solusi Indonesia dengan modal dasar 100 miliar dan modal ditempatkan di sektor adalah 91,440 miliar rupiah. Dan bisnis di bidang medis ini yang dimaksud adalah PT Kupu Medika Prima atau KMP dan PT Kupu Medika Sejahtera atau KMS. Dan kepemilikannya itu 99% otomatis jadi pengendali ya. Ya, oke. Berikutnya ngomongin tentang kelistrikan nih, ada kendaraan listrik dari Wika yang namanya Gesit ya. Gesit itu cukup laris ya. Menargetkan kuasai pasar kendaraan listrik di atas 20%. IBC ambil alih saham Gesit ya. Ini pengambilan yang dimaksud adalah dari Wika Industri Manufaktur Wima, dan yang memproduksi untuk kendaraan listrik adalah PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi atau Wikon.
Oke, yang penting kerjasamanya saling menguntungkan ya, dan bisa membawa perubahan yang lebih baik ke depan. Ya, keduanya ini merupakan anak dari Wika ya, dan Wika adalah perusahaan konstruksi sebenarnya. Nah, ngomong soal konstruksi, kita ada Jekon, yaitu Jaya Konstruksi yang berbalik untung ya. Laba usahanya sekarang melambung 282%. Hal ini disebabkan karena memang pendapatan dari Jekon ini naik 38,2% ya secara year on year dibandingkan dengan tahun lalu, sehingga laba usahanya naik ratusan persen. Namun jika dihitung terakhir nih, laba tahun berjalan atau laba bersihnya ya, itu adalah 105,49 miliar. Dan ini berbeda jauh dengan tahun lalu yang cuma 90 miliar. Oke, kita ke jalan tol. Ada Citra Marga atau CMNP yang menyiapkan 4 triliun untuk membangun tol Sawangan, Bojonggede, dan Salabenda. Dan untuk emiten ini ternyata adalah punyet dari Pak Yusuf Hamka yang sangat populer saat ini ya. Beliau adalah pengusaha muslim Tionghoa. Dan memang saat ini sejumlah ruas jalan tol ini sedang dikebut pengerjaannya menjelang Lebaran, karena di Natal, Tahun Baru, Lebaran itu otomatis ramai sekali ya, dan sangat dibutuhkan di jalan tol. Next kita ke Jaya Properti ya, ada JRPT nih, dimana mencatat laba yang tergerus di kuartal 3 ini, yaitu tergerus 3,20% menjadi 625 miliar. Hal ini memang dikarenakan pendapatannya memang turun nih, walaupun turunnya juga nggak terlalu banyak ya, 4,3. Untuk JRPT ini memang propertinya masih banyak di penjualan kafling dan unit bangunan. Oke, semoga nanti di kuartal 4 atau tahun depan jadi semakin membaik kinerjanya. Nah, berikutnya kita ke perbankan. Ada beberapa bank yang rek isu ini, walaupun bank besar juga ikut rek isu. Salah satunya adalah BBTN ya, yang saat ini diskon nih harga rek isu BTN 1.200. Saham baru yang akan dikeluarkan nanti itu ada 3,44 miliar ya, atau sebesar 24,54% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Dan untuk rasionya itu nanti adalah setiap pemegang saham lama 100 juta saham lama itu nanti akan mendapatkan 32.525.443. Sedangkan untuk jadwalnya itu untuk di pasar reguler, date-nya itu tanggal 22 Desember ya, untuk minggu depan. Dan tanggal perdagangan saham right-nya di pasar tunai jika nggak mau tebus, dan sama saja dengan jadwal tebusnya itu di tanggal 28 Desember 2022, satu minggu setelahnya. Nah, berikutnya ini adalah BBYB ya, yang kabar menyenangkan nih, jadi sahamnya itu sampai naik 6% ya. Kabar investasi MUFG ke aku laku saham Bank Neo Commerce atau BBYB naik. Walaupun begitu, padahal sebenarnya untuk year to date ya, itu turunnya lumayan ya untuk BBYB, dan 66,36% harga sahamnya. Semoga dengan banyaknya investor yang masuk ya, investor jumbo ini bisa menaikkan harga sahamnya nih. Dari perbankan, kita ke perusahaan investasi. Ada Pol Advista. Ini yang terancam mau di-delisting dari Bursa Efek ya. Pol mengakuisisi 49% saham PT Arkas Mandiri Pratama. Sebelumnya emiten Pol ini memang sudah disuspend lama sekali ya, sekitar 30 bulan, hampir 3 tahun nih. Namun saat ini malah keluar duit yang banyak ya, karena kepemilikannya di AMP ini aja udah 49%. Ya, dan bagaimana kelanjutannya atas saham Pol ini? Apakah nanti akan tetap di delisting atau enggak? Kita tunggu ya kabar berikutnya. Next, kita ngomongin tentang makanan ya. Cemilan yang biasa kita cemil sehari-hari nih, ada Good atau Garuda Food, di mana ada transaksi saham Good yang super jumbo 6,25 triliun, harga premium nih ya. Bahkan pembeliannya itu di pasar negosiasi, tapi harganya tuh di atas pasar reguler. Jadi di harga Rp580 per lembar saham. Padahal di pasar reguler itu harganya cuma 525 nih. Nah, siapa ya sebenarnya yang memborong dengan harga di atas harga reguler ini? Penasaran ya? Kita tunggu aja berita selanjutnya ya. Nah, terakhir ini dari emiten MSIN atau MNC Digital yang jajakan rek isu Rp4.900 per helai. Nah, jadwalnya intip ya. Untuk jumlah lembar saham baru nanti akan dikeluarkan dalam maksimal 1.144.440.000 helai. Harga pelaksanaannya di 4.900 dan MNC Digital bakal meraup dana 5,6 triliun. Wow, jumbo banget nih. Untuk rasionya adalah 10:1 ya. Setiap 10 pemegang saham lama itu akan mendapatkan 1 lembar saham right. Nah, untuk date-nya itu di tanggal 2 Februari 2023, jadi masih agak lama nih.
Dan MNCN sebagai pemegang saham utamanya itu akan melaksanakan leg ini ya, menebus sahamnya sekitar 2,58 triliun. Oke deh, semoga lancar bagi kalian yang punya sahamnya, siap-siap ya. Well, sampai di sini dulu Sobat Saham Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan buat siapa aja yang mau belajar saham, saling sharing saham dan saling belajar bersama komunitas kami Stock for Indonesia, bisa menghubungi kami di kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp dan Telegram ya. Oke, sampai jumpa. Sampai di sini dulu, kita akan ketemu lagi di sesi video berikutnya. Sampai jumpa dan go financial freedom.